Selamat pagi para kader orang muda dimanapun Anda berada. Hari ini tanggal 30 Januari. Judul dari materi kita hari ini adalah Menjadi Pemimpin. Tetapi jawabnya kepadanya, "Ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku." Dari kitab Hakim-Hakim bab 6 ayat 15 sampai 16. Siapa yang akan memilih Gideon sebagai pemimpin? Yang pasti bukan Gideon sendiri. Tapi tanpa memperhatikan keraguan Gideon, Tuhan memakainya dan menjadikannya pemimpin melalui beberapa tahap. Mari kita perhatikan tahap-tahap Gideon dijadikan pemimpin. Dia mulai dari rumah dan rumah para pelayannya dengan menghancurkan mesbah Baal dan membangun mesbah baru bagi Tuhan. Dia bisa meyakinkan ayahnya yang adalah orang kunci yang punya pengaruh, dan nyawa Gideon selamat waktu penduduk Opra mencarinya. Dia meluaskan pengaruhnya dengan bisa mempengaruhi Yoas orang Abiezer dan suku-suku yang di luar batas wilayahnya. Dia bergerak di waktu yang tepat dengan jumlah orang yang tepat dan memenangkan pertempuran. Orang tidak langsung otomatis menjadi sempurna, sama seperti yang terjadi dalam diri Gideon. Mereka menjadi pemimpin dulu, baru punya visi pemimpin. Para kader yang saya cintai dan saya banggakan, Gideon adalah orang dari keluarga yang biasa-biasa, bahkan dikatakan dari keluarga dengan suku yang terkecil dari segenap suku yang ada di Israel. Kita tahu bahwa setelah Tuhan menyelamatkan Israel dari perbudakan di Mesir dan segala macam tantangan halangan yang diselesaikan oleh tangan Tuhan sendiri, orang Israel banyak tingkah dan mengecewakan Tuhan. Dan karena itu, Tuhan harus mengutus orang-orangnya untuk menjadi pemimpin bagi bangsa itu, untuk menggembalakan bangsa Israel kembali ke jalan yang benar. Dan waktu itu Gideon adalah orang yang ditunjuk Tuhan, dipilih Tuhan untuk menjalankan tugas mulia itu. Gideon dari keluarga yang biasa-biasa saja ditunjuk untuk menyelamatkan orang Israel dari dosa yang bisa membinasakan mereka. Gideon dipilih dan diizinkan untuk melalui tahap demi tahap yang sangat manusiawi. Yang pertama sekali, Gideon menyelesaikan hal-hal fisik yang terlihat dengan kasat mata. Ya, mesbah Baal, mesbah yang membuat Tuhan murka. Semua mesbah yang ada di rumah, di jalanan, di perempatan jalan, dan di mana saja dihancurkan. Dan dia mulai dari rumahnya sendiri dan juga rumah para pengikutnya. Setelah itu, dia mencari dukungan, mulai dari keluarganya, bahkan ayahnya sendiri yang menjadi orang kunci dan punya pengaruh. Halangan dan tantangan, bahkan ancaman dilewati oleh Gideon dengan sangat baik. Pengaruhnya mulai meluas dan dia memperluas pengaruhnya di daerah-daerah di luar batas wilayahnya. Menjadi pemimpin melalui beberapa tahap, dan tahap setiap orang mungkin saja berbeda. Orang tidak menjadi pemimpin langsung menjadi sempurna. Gideon dan banyak contoh yang lain menjadi pemimpin dengan tahap demi tahap, dan masing-masing mungkin saja berbeda. Gideon melalui tahapan itu dengan baik. Dan ingat, tidak perlu sempurna di awal. Orang tidak langsung mendapatkan visi pemimpin. Orang menjadi pemimpin dulu, walaupun dalam kelompok kecil, kemudian mereka bisa menjadi. Orang menjadi pemimpin dulu, walaupun dalam kelompok kecil, lalu kemudian mereka bisa melihat visinya sebagai pemimpin. Para kader tetap semangat untuk belajar dan berlatih untuk menjadi pemimpin yang baik, dan perlihatkan dengan teladan kita kepada pengikut kita, kepada anggota-anggota kita, agar mereka pun bisa melalui jalan yang sama. Sekali lagi, menjadi pemimpin tidak harus langsung otomatis sempurna. Mulailah dari tahapan yang Anda bisa lakukan. Para kader, pertanyaan kita hari ini, bagaimana cara Anda bertumbuh sebagai pemimpin? Selamat belajar dan berlatih. Tuhan memberkati kita semua. Amin.